Oke teman-teman, jadi ini adalah konten pertama di channel ini, di channel Magical Finance. Jadi kita akan ngebahas tentang makroekonomi dan teknikalnya juga. Nah, jadi kemarin itu menarik banget. Beberapa minggu sebelumnya, itu gold itu naik banget gitu ya. Nah, sekarang sebelum pengumuman kenaikan suku bunga dari The Fed, itu mengalami koreksi yang lumayan signifikan teman-teman. Sedangkan Bitcoin itu masih tertahan di level resistensnya di kisaran 28 ribuan. Oke, jadi kita bakalan tanya dulu ke Mas Arika dari secara makro. Kira-kira tuh nanti malam tuh The Fed akan seperti apa? Apakah dawkish, apakah hawkish, atau bakal ada berita yang sangat penting banget nih. Kita sebagai retail trader itu harus diperhatikan. Oke, kita langsung aja ke Mas Arika sendiri. Oke, Mas Arika gimana nih tanggapan Mas Arika tentang The Fed nanti malam? Kalau menurut pandangan makroekonomi, ya the Fed masih track on the point. Artinya apa? Mereka akan tetap menaikkan suku bunga di 0,25 basis point. Hal ini juga dibuktikan data CME probabilitas bahwa itu angkanya di 0,25 basis point yang terbesar, yaitu hampir 80% di 0,25 basis point. Bukan yang kenaikannya yang kita teliti atau kita analisa, tetapi speed-nya untuk memastikan arah market ke depan. Kalau untuk koreksi gold, ya wajar menurut saya. Karena mengapa? Big fund atau perbankan itu mengambil take profit untuk membail out atau untuk menambah likuiditas perbankan mereka. Karena mengapa? Kita lihat kan Senin kemarin ada kebijakan 5 bank sentral terkait liquidity swap untuk kekurangan dolar. Jadi bagaimana mereka menutupi dolar tersebut ya. Mau nggak mau mereka harus take profit di gold untuk sementara. Oke teman-teman, jadi kita bakalan lihat nih dari sisi teknikalnya ya di XAU ini ya kira-kira di mana area pantulnya. Nah, di area pantul sendiri di sini saya punya dua zona teman-teman, yaitu pertama itu ada di harga 1936 dan di harga yang keduanya ini adalah 1921, di mana ini adalah potensi untuk pemantulan XAU yang akan korektif dulu sementara teman-teman ya. Karena dari trendline sendiri itu di sini dia udah ada break ya. Dari yang tadinya itu uptrend akan menjadi downtrend teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita bisa asumsikan untuk saat ini ya di XAU sendiri ya, terutama dia harus ada spike dulu ya, kemungkinan dia harus masuk ke area equilibriumnya ya, minimal dia sampai sini dulu. Oke, cuman ini adalah asumsi, bisa juga XAU sendiri dia langsung turun ya, karena pergerakan dari XAU saat ini itu benar-benar fluktuatif banget, susah banget diprediksi. Yang jelas untuk trader swing ini lagi kebingungan teman-teman, kira-kira harga market tuh akan kemana? Apakah seperti price action biasa? Dia sudah break trend line di sini, ya. Oke, di sini break trend line. Kalau market structure di sini dia ada higher high, lalu di break, ya. Akhirnya dia downtrend, dia retrace. Oke, habis itu dia turun lagi, ya. Kalau misalnya di sini dia retrace, berarti di sini dia akan create lower low dan di sini lower high, gitu. Jadi untuk sekarang saat ini saranku jangan trade dulu di XAU teman-teman. Jadi kita pantau aja, karena biasanya market itu ketika ada berita penting dia itu cenderung ranging atau sideways teman-teman. Oke, ini untuk XAU USD, jadi banyak imbalance juga di area sini ya, yang harus kita tandain juga. Apakah harus dimitigasi dulu sebelum trennya ini reversal gitu teman-teman. Oke, jadi di Bitcoin di daily time frame-nya kita bisa lihat di sini belum ada rejection atau spike ya, masih tertahan di kisaran 28.000 untuk Bitcoin sendiri. Kalau misalnya kita ke 4 hour-nya, apakah keputusan The Fed nanti itu dia akan ada spike seperti ini teman-teman? Lalu dia akan retrace sementara, atau nanti dia akan break area supply-nya gitu. Jadi untuk sekarang kita harus benar-benar perhatikan banget resikonya gitu ya, apalagi buat teman-teman yang trade itu harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya gagal untuk retrace Bitcoin, berarti target selanjutnya itu kita punya resistance, di mana resistensinya ini di kisaran harga untuk terdekatnya itu kita punya di harga kisaran 34.000 teman-teman ya. 34.000 ini Bitcoin akan diuji kalau misalnya
kebijakan The Fed nanti malam itu mempengaruhi market Bitcoin, dan Bitcoin itu bisa break dari resistance yang kita marking ini di harga 28.000. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman untuk pandangan saya ya. Jadi ini tuh lagi di fase distribusi teman-teman untuk Bitcoin dan untuk gold. Oke teman-teman, jadi segini dulu videonya. Semoga video ini itu bisa bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman punya kritik dan saran, kalian bisa ketik aja di kolom komentar teman-teman. Oke, jadi sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.